左指的右指的东指的右指的 Rami， 哈。Ini adalah kisah tentang seorang arsitek sukses yang mengalami luka kehidupan di mana ia dipusingkan dengan pelaku tabrak lari yang menewaskan satu-satunya kekasih yang dicintainya. Hal itu membuat Sojin sangat terpuruk hingga harus berbohong pada sang buah hati tentang keberadaan sang ibu yang kenyataannya telah pergi untuk selamanya. Suatu hari, Sojin dikejutkan dengan kabar sang adik yang kembali datang setelah 20 tahun menghilang. Sang adik bernama Yojin juga meyakinkan dengan hasil tes DNA yang sebelumnya diminta Sojin. Kabar itu membuat sang ibu sangat terharu, tersebab bisa kembali bertemu dengan sosok sang anak yang ia rindui selama ini. Kala itu, Yojin akhirnya memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai suster dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Kehadiran Yojin akhirnya mengubah suasana rumah yang hampa menjadi cerah, juga Yona yang perlahan kembali mendapatkan senyumannya. Akan tetapi dari semua perubahan itu, Sojin mulai merasa curiga akan sosok Yojin setelah melihat tato aneh yang dimilikinya. Akhirnya, Sojin meminta pembantunya untuk mengawasi Yojin. Suatu hari, Sojin bertemu dengan detektif Joe dan mengabarkan bahwa ia menemukan rekaman yang bertepatan dengan tempat kejadian yang menewaskan istrinya. Akan tetapi rekaman itu perlu dipulihkan dan detektif meminta Sojin untuk menunggu hasilnya. Di sisi lain, Yojin yang sang pembantu pergi menemani Yena berlatih balet dan kala itulah sang pembantu mulai menyadari hal yang aneh dari Yojin. Di situ, Yojin tiba-tiba berlari ke parkiran dan seketika langsung dicekik oleh pria tak dikenal. Sekembalinya, sang pembantu curiga akan bekas luka cekik di leher Yojin, bersama dengan tragedi di tempat parkir yang menewaskan seorang pria kala itu. Sang pembantu akhirnya mulai curiga, didukung dengan sikap Yojin yang sangat risih. Ia akhirnya mencoba menghubungi Sojin, namun belum sempat panggilan terhubung, Yojin langsung menghentikannya. Esoknya, Sojin dikejutkan dengan sebuah surat dari sang pembantu yang tiba-tiba meminta keluar dari pekerjaan karena akan hidup dengan seorang pria yang ditemuinya. Dan tanpa sadar, keluarga Sojin pun mulai terlihat aneh. Di hari yang sama, Sojin akhirnya pergi melihat hasil rekaman dan ia terkejut dengan sosok Yojin yang terekam di kamera. Ia akhirnya pergi ke dokter hipnoterapi guna berkonsultasi tentang ingatan di waktu kejadian yang buram dan bertabrakan dengan ingatannya tentang Yojin. Hal itu akhirnya membuahkan hasil di mana Yojin bisa mengingat wajah pelaku yang menabrak sang istri, juga wajah dari Yojin yang ternyata memantau kejadian itu. Ingatan itu membuat Sojin marah dan ia langsung menuduh Yojin dengan amarah. Meski Yojin meminta maaf dan mengatakan bahwa ia melakukan itu karena tak punya pekerjaan, ayah dan ibu Sojin tiba-tiba membantah dan dengan aneh mendukung Yojin sebagai anak mereka. Kecurigaan Sojin makin membesar setelah detektif Joe mengatakan bahwa di hari yang sama saat sang pembantu pergi dengan Yojin, telah terjadi pembunuhan. Sojin yang tak percaya akan Yojin akhirnya meminta detektif untuk menginterogasi Yojin di rumah. Akan tetapi interogasi itu justru membuat detektif mencurigai Sojin dengan kabar bahwa Sojin mengalami gangguan pada otaknya dan mulai bersifat aneh sejak kehilangan sang istri. Hal itu membuat Sojin murka, ditambah akan kondisi keluarganya yang kian tampak kosong dan terlena. Yena juga akhirnya mengetahui fakta bahwa ibunya telah meninggal, dan hal itu membuat Yena sangat marah pada sang ayah yang telah membohonginya selama ini. Esoknya, Sojin menitip Yena pada dokter hipnoterapinya dan mulai menyelidiki sendiri apa yang terjadi. Ia akhirnya mendapat telepon dari tetangga apartemen yang mengatakan bahwa ada keanehan di apartemen Sojin. Sojin akhirnya pergi ke apartemennya dan ia dikejutkan dengan sosok sang pembantu yang telah mati dan membusuk. Sojin tiba-tiba diserang oleh seorang pria yang ternyata adalah pelaku tabrak lari yang menewaskan istrinya. Pria itu juga mengatakan bahwa ia dan Yojin berasal dari suatu sekte dan menargetkan Yena sebagai anak utusan.
Mereka juga memberi keluarga Sojin cairan aneh yang membuat keluarga Sojin mulai terpengaruh dan bisa ditipu daya. Hal itu membuat Sojin sangat marah, lalu mencoba melawan dan berlari menuju rumah. Akan tetapi Sojin kembali dikejutkan dengan kondisi rumah yang sangat ramai dan menuntut Sojin karena telah melakukan KDRT di keluarganya. Tuntutan itu juga diperkuat oleh dalih dari dokter hipnoterapinya yang ternyata juga salah satu penganut sekte aneh itu. Di saat akan dibawa ke kantor polisi, Yojin mengungkapkan suatu fakta bahwa di masa lalu istri Sojin juga penganut sekte, namun memilih berkhianat saat anaknya dipilih menjadi anak utusan. Dan sejak saat itulah sang istri mulai diteror hingga harus meninggal dunia di saat ia baru saja akan mengatakan semua fakta itu pada Sojin. Kenyataan itu membuat Sojin sangat marah dan ia akhirnya melakukan perlawanan di malam itu. Dengan semua luka dan perjuangannya di malam itu, Sojin akhirnya berhasil menyusul Yona yang dibawa Yojin, dan dengan sekuat tenaga, Sojin mencoba merebutnya. Di tengah pertikaian itu, Yojin akhirnya mengatakan bahwa ia benar-benar adik Sojin. Ia juga mengatakan suatu kenangan yang hanya mereka berdua yang tahu. Tiba-tiba Yojin terjatuh dan ia merayu Sojin untuk menyelamatkannya. Namun meskipun dengan fakta dan kenyataan itu, Sojin tetap tak bisa memaafkan Yojin dan akhirnya ia mengakhiri semua luka yang dideritanya dari genggamannya. Film ditutup dengan Yona yang telah kian pulih dan ia bisa kembali berbahagia dengan sang ayah dan menghabiskan waktu bersama dengan lebih berarti.